Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan perencana, para pejabat publik, praktisi, dan akademisi yang saya muliakan. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membedah sesuatu yang sangat fundamental bagi keberlangsungan hidup kita, arsitektur peradaban. Sahabat perencana, kota bukan sekadar tumpukan batu bata atau aspal. Kota adalah refleksi dari sebuah peradaban. Di channel ini, kami percaya bahwa setiap garis yang kita tarik di atas peta adalah doa dan ikhtiar untuk masa depan. Hari ini, kita akan membedah struktur ruang kota dengan pisau analisis berbasis ruang, data, dan nilai. Ini bukan sekadar teknis, tapi tentang bagaimana kita menyusun strategi agar kota-kota kita memiliki jiwa. Sebagai seorang perencana, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa setiap inci lahan memberikan kemaslahatan bagi umat. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang teknis, mari kita renungkan sejenak, apa sebenarnya hakikat dari sebuah kota? Seringkali kita terjebak melihat kota hanya sebagai tumpukan beton yang kaku. Padahal, tanpa perencanaan yang matang, kota tersebut hanyalah kekacauan yang terorganisir. Perencanaan berbasis ruang sejatinya adalah proses merancang harmoni agar ekonomi, sosial, dan lingkungan bisa berjalan beriringan secara efisien dan berkelanjutan. Ingat, ruang adalah wadah interaksi. Jika wadahnya rusak, maka interaksi di dalamnya, bisnis, transportasi, hingga kehidupan bertetangga, juga akan terganggu. Kita tidak ingin membangun kota yang mati secara sosial, bukan? Lalu, bagaimana cara kita mengatur interaksi yang kompleks ini? Jawabannya ada pada sistem perwilayahan. Dalam perencanaan, kita mengenal sistem perwilayahan untuk mencegah konflik fungsi lahan. Kita harus tegas memisahkan mana area komersial, residensial, dan industri. Sebagai contoh, di RT RW Kota Semarang, ada pemisahan tegas antara kawasan industri seperti Genuk dan Tugu dengan permukiman agar warga tidak terpapar polusi. Jangan lupa, kita punya amanah untuk menjaga ruang terbuka hijau atau RTH minimal 30%. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi tentang paru-paru kota yang akan dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Keseimbangan adalah kunci dalam Islam, begitu juga dalam tata kota. Namun, ada satu kekuatan besar yang seringkali mendikte kemana kota berkembang, yaitu kekuatan ekonomi lahan. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bicara realita ekonomi melalui teori sewa lahan atau bid rent. Di pusat kota atau CBD, aksesibilitas sangat tinggi, sehingga harga tanah bisa mencapai angka yang fantastis. Di Jakarta, tanah di Sudirman Tamrin bisa mencapai 200 juta rupiah per meter persegi. Dampaknya, industri dan hunian menengah terpaksa bergeser ke pinggiran, seperti Bekasi, yang lahannya luas dan harganya lebih terjangkau. Sebagai perencana, kita harus cerdas menyikapi fenomena ini agar tidak terjadi ketimpangan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di pusat kota. Teori ekonomi ini kemudian membentuk pola-pola pertumbuhan kota yang klasik namun tetap relevan hingga saat ini. Secara historis, kota tumbuh dengan pola tertentu. Ada model konsentris dari Burges yang melingkar, seperti pertumbuhan Yogyakarta di sekitar Malioboro dan Keraton. Ada juga model sektor dari Hoyt, di mana kota berkembang mengikuti koridor transportasi utama. Memahami pola ini membantu kita memprediksi kemana arah tarikan pembangunan di masa depan. Sebagai praktisi, kita tidak boleh melawan arus alami pertumbuhan ini, melainkan harus mengarahkannya agar tetap tertib dan tidak menjadi urban sprawl yang tak terkendali. Namun, kota modern jauh lebih kompleks daripada sekadar lingkaran atau sektor tunggal. Selamat datang di era inti berganda. Teori Haris Ullman mengajarkan kita bahwa kota modern tidak lagi memiliki satu pusat tunggal. Lihatlah Jakarta hari ini. Selain Sudirman Tamrin sebagai pusat utama, kita punya sub-CBD di Kelapa Gading, Kemayoran, hingga BSD City. Menariknya, terjadi segregasi keruangan di mana aktivitas serupa cenderung mengelompok atau clustering. Contoh nyatanya adalah Pasar Tanah Abang untuk tekstil atau Glodok untuk elektronik. Tugas pemerintah dan perencana adalah memastikan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ini berjalan lancar agar ekonomi tetap efisien. Dari teori-teori tadi, bagaimana pemerintah Indonesia menerjemahkannya ke dalam kebijakan nyata? Negara telah hadir seperti melalui RPJMN 2020 hingga 2024 yang telah lalu. Sementara, fokus utama kita saat ini adalah Transit Oriented Development atau TOD. Tujuannya jelas, mengurangi kemacetan parah di Jabodetabek dengan mengintegrasikan hunian dan transportasi massal. Selain itu, pemerintah juga mendorong kota-kota menengah seperti Semarang, Makassar, dan Medan sebagai pusat pertumbuhan baru agar beban Pulau Jawa bisa terbagi. Sinkronisasi infrastruktur dengan RT RW adalah harga mati untuk mewujudkan visi ini. Mari kita lihat implementasi konkret dari konsep TOD ini di jantung ibu kota kita, Jakarta. Masih Jakarta menuju kota berbasis transit sangat nyata di kawasan Duku Atas, Lebak Bulus, dan Fatmawati. Kehadiran MRT dan LRT bukan hanya memindahkan orang, tapi juga meningkatkan nilai lahan di sekitarnya. Hasilnya, fungsi komersial dan apartemen mulai mendekat ke stasiun, menciptakan efisiensi pergerakan yang luar biasa. Ini adalah perpaduan nyata antara teori bid rent dan model sektor. Masyarakat tidak lagi harus bergantung pada kendaraan pribadi, yang secara tidak langsung juga merupakan bentuk hijrah
menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Tentu saja, setiap kota memiliki karakter dan spesialisasi yang berbeda-beda. Mari kita bandingkan Surabaya dan Batam. Setiap ruang punya takdirnya masing-masing. Surabaya kini memposisikan diri sebagai Green City dengan fokus pada kualitas hidup dan RTH, seperti Taman Bungkul yang konsisten menjaga 30% area hijau. Sebaliknya, Batam dirancang sebagai logistics hub yang berfokus pada industri. Di Batam, aplikasi Bidren terlihat sangat jelas, industri membutuhkan lahan luas sehingga mereka menjauh dari pusat kota. Memahami spesialisasi ini membantu kita sebagai perencana untuk tidak memaksakan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan potensi daerah tersebut. Bergeser ke Jawa Barat, kita menghadapi tantangan berbeda dalam mengendalikan pertumbuhan di Bandung Metropolitan. Bandung Metropolitan menghadapi tantangan besar berupa urban sprawl. Melalui rencana tata ruang metropolitan Cekungan Bandung, strategi pengendalian dilakukan secara ketat. Kawasan utara seperti Lembang dan Dago Pakar difokuskan untuk konservasi dan harus dijaga ketat dari pembangunan liar agar fungsi resapan air tetap terjaga. Sementara itu, ekspansi industri diarahkan ke wilayah timur, seperti Ranca Ekek. Ini adalah contoh bagaimana perencana harus berani berkata, tidak, pada pembangunan yang merusak lingkungan, demi keselamatan umat di masa depan. Dari semua contoh tadi, apa benang merah yang bisa kita tarik? Kesimpulannya, perencanaan yang baik adalah tentang sinkronisasi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita melihat Jakarta dengan efisiensi TOD-nya, Surabaya dengan keberlanjutan hijaunya, Batam dengan produktivitas industrinya, Bandung dengan keseimbangan anti-sprawl-nya, dan IKN dengan inovasi polisentrisnya. Semua ini harus bermuara pada satu titik, harmoni perencanaan. Sebagai khalifah di muka bumi, tugas kita bukan hanya membangun, tapi mengatur agar setiap elemen kehidupan mendapatkan haknya secara adil di dalam ruang kota. Sebagai penutup, mari kita renungkan apa tujuan akhir dari semua ikhtiar ini. Rekan-rekan sekalian, perencanaan kota bukan hanya soal menata beton dan aspal. Ini adalah ikhtiar kita untuk memuliakan manusia yang tinggal di dalamnya dan menjaga alam yang menopangnya. Tata ruang yang baik adalah wujud kesyukuran dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Mari kita dukung pembangunan yang tertib, ramah lingkungan, dan beradab. Rekan-rekan, mari kita rancang ruang untuk memuliakan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.